Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Prokami, selamat datang di podcast Prokami Podcasting. Profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Bagaimana kabar sahabat Prokami sore ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Sehat-sehat selalu, salam sehat selalu. Pada sore ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan seorang spesialis saraf dan beliau juga merupakan salah satu pengurus di Prokami Purwakarta. Kita sambut Dr. Murti Astuti, spesialis saraf. Selamat sore dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Delia. Selamat sore dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat. Seperti kita ketahui dok, kalau terkait dengan bidang dokter, salah satu angka yang menyebabkan kematian tertinggi adalah stroke ya dok ya? Iya. Mungkin masyarakat sebetulnya sudah tahu apa itu stroke dan bagaimana itu stroke, tapi sepertinya masalah itu masih terus ada menjadi permasalahan, sehingga tidak salahnya kita juga membahas dalam Prokami dalam Prokes sore ini. Mungkin sebagai prolog bisa dokter sampaikan apa yang saat ini menjadi faktor resiko yang paling sering sehingga seseorang terkena stroke dok. Iya. Terima kasih Dr. Delia. Sahabat Prokami, memang stroke merupakan salah satu penyebab tertinggi kematian di Indonesia. Bahkan menurut WHO tahun 2016, kematian stroke ini merupakan kematian ketiga dan merupakan kecacatan tertinggi yang menyebabkan cacat ya dokter Dede. Menyebabkan cacat sehingga komplikasi kecacatannya ini susah untuk kita perbaiki seperti itu. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama membahas sedikit tentang stroke ini ya dokter Dede. Betul. Semoga kita semua tidak kena stroke. Amin. Nah, stroke ini yang menyebabkan pertama paling banyak memang hipertensi. Mungkin nyambung dengan podcast sebelumnya ya, sudah menjelaskan tentang hipertensi, mungkin DM dan lain-lainnya. Nah, apa sih yang menyebabkan tentang stroke ini ya? Yang menyebabkan itu yang pertama yang sudah kita kenal hipertensi atau yang kita kenal dengan darah tinggi. Yang kedua DM. Atau diabetes mellitus atau gula ya dok, penyakit gula orang-orang bilangnya terlalu manis. Iya. Nah, terus Dokter Murti emang manis asli sih, sama kayak dokter Dede. Nah, yang ketiga jadi lupa. Yang ketiga yang sebenarnya bisa kita kendalikan, yang ketiga adalah merokok. Merokok juga merupakan sumber penyebab yang sering menyebabkan stroke tanpa ada penyebab-penyebab yang lain ya. Jadi tanpa ada penyakit hipertensi, tanpa ada sakit gula, itu sudah bisa menyebabkan stroke. Oh iya ya dok ya, jadi tanpa ada underlying disease atau penyakit-penyakit yang lain, merokok langsung bisa menjadi faktor resiko terjadinya stroke. Iya. Subhanallah. Karena pembuluh darah orang pembuluh darah orang yang merokok itu sangat jelek karena kaku ya, terjadi kekakuan seperti itu, atau arteriosklerosis ya, seperti itu. Terus faktor resiko yang lain yang tidak bisa kita kendalikan adalah umur. Semakin umur kita tambah tua, 40 tahun ke atas, itu sudah mengalami degenerasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita sudah semakin jelek seperti itu. Apalagi ditambah dengan faktor-faktor resiko yang lain tadi dok. Seperti itu. Itu beberapa penyebab stroke. Oh iya, satu lagi alkohol. Minum-minum alkohol itu juga menjadi salah satu penyebab jeleknya pembuluh darah kita. Berarti kebanyakan sebetulnya pada gaya hidup ya dok ya? Iya. Gaya hidup yang sebenarnya bisa kita cegah kondisi tersebut. Iya, kecuali satu umur yang tadi yang usia ya dok ya. Harusnya bisa kita cegah kan stroke ini ya. Betul. Insya Allah ya, dengan kita tahu faktor-faktor penyebabnya tadi, semoga kita bisa mencegah
terjadinya stroke, sehingga angka kejadian stroke di Indonesia semakin menurun. Tapi kayaknya enggak, Dok. Enggak ya? Semakin lama semakin banyak. Semakin banyak. Oh, subhanallah. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kecenderungan penurunan ya dalam pandemi kemarin gimana, Dok tuh? Menurun nggak atau Tidak. Oh, tidak ya. Tidak menurun ternyata. Jadi tetap aja ya, walaupun pandemi kayaknya merokoknya masih. Oh, Walaupun pandemi, ya pandemi tambah hipertensi, mikirin pandemi COVID. Oh, iya, benar. Jadilah tensinya naik. atau banyak di rumah, aktivitas kurang, makan Jadi terus, tambah, Dok. tambah gemuk. Jadilah penyakit-penyakit tadi semakin banyak. Nah, apa sih? Ini ya gejala-gejala. Iya, Dok, gejalanya biar kita tahu, biar kita ngeh dan apa yang harus kita lakukan kalau ternyata gejala itu menimpa kita atau keluarga kita. Nah, apa sih gejala-gejala stroke ini? Supaya gampang ya, kita ada yang namanya jembatan keledai itu, segera ke RS. Segera ke RS. Segera ke RS, ke RS, ke rumah sakit ya. Se-nya apa? Senyum. Senyum. Senyumnya tadi tidak simetris, merot, seperti itu ya. Gerakannya tidak seimbang, kanan kiri tidak sama, jadi lumpuh separuh, seperti iya, itu. iya, Itu betul. ciri-ciri stroke ya, sudah 2 ya. Segera itu arahnya adalah salah satunya ada bicara. Ranya pelo seperti itu, atau susah untuk bicara sama sekali kayak itu ciri-ciri stroke. Nah, R-nya apa? Kayak gitu, R. Segeranya pakai R-nya itu rabun di R, Rabun. Penglihatannya ya, Dok. Dari bisa Gangguan melihat penglihatannya. tiba-tiba misalnya remang-remang atau bahkan buta total, Dok. Kalau kena di daerah oksipital atau daerah belakang gitu. Nah, S-nya apa? Sakit kepala yang sangat hebat yang belum pernah dialami sebelum-sebelumnya. Kita harus waspada. Jadi kalau ada ciri-ciri seperti itu, kita harus segera bawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya, Dok. Itu jangan tunggu-tunggu, jangan rundingan lama-lama, karena stroke ini bisa kita atasi, bisa kita cegah komplikasi lebih lanjutnya dengan tepatnya penanganan di awal tadi. Hanya beberapa jam, kita hanya diberikan waktu sekitar 3 sampai 4,5 jam untuk memberikan pengobatan yang tepat. Jadi ya tadi kuncinya ketika ada gejala tadi harus segera ya, Dok, Segera ya, dibawa ke rumah supaya sakit. komplikasi yang bisa kita cegah dengan pengobatan yang tepat bisa kita lakukan. Iya. Sayangnya masyarakat kadang-kadang suka runding sana, runding sini. Terus ada juga terkait mungkin ada biaya Iya. sehingga memikirkan hal-hal yang lain akhirnya terlambat ya, Dok. Iya, Ya. betul. Sehingga nanti kalau sudah terlambat, kecacatannya itu yang tidak bisa kita cegah. Tidak bisa dikoreksi. Dok, ya. Iya, seperti itu, Dokter Dede. Dan memang stroke itu ada 2 jenis. Ada 2 jenis. Ya, stroke sumbatan dan stroke pecah pembuluh darah gitu. Jadi ada stroke infak namanya ya, stroke sumbatan, dan stroke perdarahan atau pecah pembuluh darah. Sama ciri-cirinya ya, sama tadi, segera tadi. Oh iya. Segera, Jadi ya. sama ya, Dok. Sama Kalau secara ciri-cirinya. gejalanya sama, walaupun itu 2 itu berbeda, tapi gejalanya mah sama ya, Dok, ya. Sama gejalanya. Nah, kita bisa membedakannya dengan bantuan alat pemeriksaan dengan CT scan. Dengan CT scan. Jadi Makanya memang harus segera ke rumah sakit. Jangan terlambat. Jangan dibawa ke tempat-tempat pelayanan yang tidak ada fasilitas-fasilitas yang kita butuhkan seperti CT scan, sehingga kita bisa segera memberikan pengobatan yang sesuai, karena stroke sumbatan dan stroke perdarahan gejalanya sama tadi ya, Dok, ya. gejalanya sama, obatnya bertolak belakang. Jadi yang membedakannya dengan pemeriksaan CT scan tadi ya, Dok, ya. Minimal CT scan otak. Jadi sahabat Pro kami yang sudah dijelaskan oleh Dr. Murti begitu jelas ya, begitu gamblang ketika kejadian itu menimpa kita, keluarga, sahabat, tetangga, segera bawa ke rumah sakit, terutama yang ada fasilitas pemeriksaan CT scan-nya,
biar tata laksananya lebih cepat sehingga komplikasi atau kecacatan yang bisa terjadi bisa dicegah, Dicegah, Iya. diminimalkan. diminimalkan. Seperti Ya, itu, Dokter Dede. kalau berbicara tentang Stroke. stroke, terus gejala, lalu karena pengobatan itu adalah dominasi di rumah sakit, berarti kita langsung ke bagaimana supaya kejadian atau stroke itu bisa kita cegah sehingga tidak terkena, minimal kita menurunkan faktor risikonya. Jadi Iya, pencegahannya. tipsnya gimana dok? Ya, pencegahannya. Pencegahan stroke. Ya, pencegahan stroke bisa kita lakukan dengan cara mengendalikan faktor-faktor resiko tadi, Dokter Dede. Jadi tekanan darahnya harus di bawah 140 minimal lah ya. Tidak boleh hipertensi, tidak boleh mengalami hipertensi. Jangan sampai sakit gula atau DM. Kalau sudah terjadi kita didiagnosa DM, ya harus diobatkan, diberi obat ya sesuai dengan obat yang dibutuhkan. Bisa dengan obat yang diminum ataupun obat yang disuntikkan. Nah, nanti itu kita perlu konsultasi ke dokter penyakit dalam. Seperti itu. Terus yang bisa kita cegah juga adalah jangan merokok. Jangan minum alkohol. Iya. Dan satu yang nggak bisa kita cegah adalah umur ya. Nah itu Dokter Dede. Hanya seperti itu Dokter Ya. Dede. Masya Allah, Alhamdulillah sahabat pro kami semua, sore ini kita begitu banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang stroke ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Murti spesialis saraf bisa memberikan wawasan kepada kita, lalu kita juga bisa share kepada tetangga, saudara, dan kita juga bisa melakukan pengawasan ataupun lalu memberikan nasihat atau berbagi dengan yang lain sehingga kita bisa sama-sama berusaha mencegah kejadian stroke ini. Terima kasih Dr. Murti atas ilmu yang diberikan. Semoga berkah dok. Amin. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, juga para sahabat pro kami semuanya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua.